Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut dalam dunia bisnis dan juga dalam bidang edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan menjadi pokok bahasan kita yaitu tentang prinsip manajemen. Prinsip manajemen ini merupakan suatu dasar dan merupakan hal yang penting karena menjadi kunci dari keberhasilan manajemen, di mana prinsip-prinsip ini harus bernilai fleksibel yang mengandung maksud bahwa prinsip manajemen ini dalam praktiknya perlu untuk dipertimbangkan dari aspek kondisi maupun situasi yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang prinsip manajemen, maka tentunya cakupannya sangatlah luas. Ada beberapa aspek yang merupakan hal-hal yang perlu menjadi titik pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip manajemen ini. Kita mulai yang pertama, yaitu bahwa prinsip manajemen itu meliputi diantaranya yang menyangkut tentang pembagian kerja, division of work. Pembagian tugas ke dalam beberapa spesialisasi bidang khusus akan membuat tingkat akurasi yang dijalankannya menjadi lebih tinggi dan juga tentunya akan meningkatkan produktivitas. Pekerjaan tentunya dapat diserahkan kepada mereka-mereka yang memang ahli dalam bidangnya masing-masing. Ini yang pertama, pembagian kerja. Kemudian yang kedua, yaitu aspek semangat kesatuan dan juga semangat korps. Semangat kesatuan ini diambil dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga akan muncul saling percaya serta menghargai antara satu dengan yang lain. Tugas ini diemban oleh pimpinan dengan mencari cara dalam mengembangkan yang disebut dengan moral maupun soft skill yang baik di tempat kerja. Kemudian prinsip manajemen yang lain, yaitu yang menyangkut tentang wewenang dan juga tanggung jawab. Untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi, maka sangatlah perlu adanya pimpinan yang berwenang dalam memberikan perintah. Dan dengan menjalankannya, tentunya akan lebih mempermudah aktivitas dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut akan berjalan dengan baik sekaligus maksimal. Oleh sebab itulah,
harus ada yang namanya kewenangan yang diberikan untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Ini yang menyangkut tentang wewenang dan tanggung jawab. Kemudian aspek berikutnya dari prinsip manajemen adalah yang menyangkut tentang prakarsa atau inisiatif. Kita tahu bahwa setiap organisasi itu haruslah menyediakan sarana dan juga terbuka dengan adanya berbagai ide kreatif dari para karyawannya. Dan tentu ini akan sangat penting dalam mempertimbangkan saran dari para karyawan dalam rangka memajukan organisasi agar organisasi tersebut menjadi lebih baik. Kemudian aspek berikutnya adalah yang menyangkut tentang kedisiplinan. Sikap-sikap yang menunjukkan kedisiplinan adalah sesuatu yang menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi dan juga misi yang diinginkan. Dengan menerapkan kedisiplinan inilah, maka tentunya akan menciptakan kondisi organisasi menjadi lebih baik karena adanya sikap saling menghormati. Kemudian aspek berikutnya dari prinsip manajemen adalah yang menyangkut tentang stabilitas kondisi karyawan. Dalam hal stabilitas kondisi karyawan ini diperlukan suatu pendekatan manajemen dalam rangka meminimalisasi perpindahan maupun perputaran karyawan. Banyaknya karyawan yang sering berpindah ke organisasi yang lain ataupun resign, ini juga akan menyebabkan berbagai permasalahan. Karena dengan adanya ini, maka akan dapat menghambat jalannya kegiatan organisasi. Ini menyangkut tentang stabilitas kondisi karyawan. Kemudian aspek berikutnya dari prinsip manajemen adalah yang menyangkut tentang kesatuan perintah, unity of command. Dengan menerima perintah dari satu pimpinan, tentunya akan membuat tugas akan menjadi lebih terarah dibandingkan manakala diperintah oleh banyak orang. Jika mendapatkan tugas dari satu pimpinan, maka karyawan akan memiliki tanggung jawab atas perintah-perintah yang ada. Tentunya ini akan menjadi berbeda jika ada banyak perintah, yang mana ini tentunya akan membuat karyawan mengalami suatu kebingungan dalam melaksanakan perintah-perintah yang ada. Kemudian berikutnya, di dalam prinsip manajemen itu juga menyangkut tentang keadilan serta kejujuran. Di dalam suatu organisasi tidak boleh terjadi dengan apa yang disebut dengan kecurangan
sekaligus mengeksploitasi karyawan secara berlebihan. Karena tentunya ini akan dapat menciderai kepercayaan sampai nanti bisa terjadi apa yang disebut dengan perpecahan. Kondisi dari suatu organisasi yang sedang tidak baik-baik saja akan menyebabkan suatu konflik, utamanya adalah konflik internal, yang mana ini bisa saja menimbulkan apa yang disebut dengan kebangkrutan organisasi. Ini adalah aspek keadilan dan juga kejujuran. Kemudian aspek berikutnya adalah yang menyatakan tentang adanya kesatuan pengarahan, unity of direction. Tidak hanya kesatuan perintah seperti yang telah kita ulas tadi, juga amat penting di dalam suatu organisasi itu ada kesatuan pengarahan, di mana karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula. Oleh sebab itulah, menjadi penting kiranya untuk membentuk suatu tim dalam rangka mencapai tujuan maupun rencana-rencana yang diinginkan oleh organisasi. Dalam hal inilah, pimpinan bertindak untuk melakukan pemantauan dan juga bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian aspek berikutnya yang masih menyangkut tentang prinsip manajemen adalah yang berkaitan dengan ketertiban, order. Kita paham, setiap karyawan wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya semata-mata agar berjalan dengan baik. Di samping itu, juga menjadi sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja dengan baik, mulai dari keamanan, kebersihan, sampai pada tataran penciptaan ketertiban dalam menggunakan berbagai fasilitas yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian aspek berikutnya adalah yang menyangkut tentang pengutamaan akan kepentingan organisasi. Semua anggota organisasi harus paham bahwa kepentingan organisasi perlu untuk dikedepankan dan juga diprioritaskan. Karena organisasi di dalamnya melibatkan banyak orang. Dan tentunya organisasi tersebut tujuannya adalah juga untuk kepentingan bersama. Kemudian aspek berikutnya yang menyangkut tentang hierarki ataupun tingkatan. Di dalam suatu organisasi, hierarki ini memiliki fungsi agar bisa memiliki tanggung jawab dan juga wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan juga spesialisasi dari seseorang. Dengan demikian, karyawan tentunya akan lebih mudah dalam memahami kepada siapakah mereka harus bertanggung
tanggung jawab. Dan aspek berikutnya dari prinsip organisasi dalam manajemen adalah yang menyangkut tentang penggajian karyawan. Kita semua tahu bahwa untuk menghasilkan produktivitas yang terus meningkat, maka diperlukan suatu motivasi. Dan untuk menumbuhkan motivasi ini, diperlukan berbagai stimulus. Salah satu stimulus yang bisa diambil adalah dari aspek penggajian karyawan. Dengan memberlakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan juga jabatannya, tentu akan membuat organisasi tersebut dapat berjalan dengan lebih lancar. Apalagi di negara kita, untuk yang berkaitan dengan penggajian ini, pemerintah telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas. Utamanya telah ditetapkannya untuk masing-masing daerah dengan apa yang disebut dengan upah minimum kabupaten ataupun kota madya. Dengan adanya aturan-aturan tentang yang berkaitan dengan pengupahan ini, tentunya perusahaan, organisasi itu dapat lebih mudah untuk menjadikan acuan di dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada karyawannya, utamanya yang berkaitan dengan pengupahan ataupun penggajian ini. Tentu di dalam praktik-praktik penggajian juga perlu dikedepankan apa yang disebut dengan transparansi, sehingga semua yang ada di dalam organisasi tersebut dapat memahami tentang kondisi perusahaan yang berkaitan dengan penggajian karyawannya. Tentu menjadi sesuatu yang teramat positif manakala suatu organisasi mampu untuk memberikan berbagai fasilitas yang memang itu menjadi hak para karyawan, yang mana salah satu hak yang paling mendasar bagi karyawan adalah dalam hal pengupahan, penggajian. Oleh karena itu, dalam hal penggajian ataupun pengupahan ini, karena cukup sensitif, maka diperlukan suatu pendekatan-pendekatan yang memang bertujuan agar terjadi suatu jalinan komunikasi yang fair dan juga terbuka antara karyawan dengan organisasi, utamanya dengan para
pimpinannya. Kesemuanya ini dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang kondusif di dalam suatu hubungan antara pekerja, karyawan, dengan organisasi tempatnya bekerja. Demikian pembahasan singkat kita kali ini menyangkut tentang prinsip manajemen. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semua yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan nyata. Kita akan melanjutkannya dengan berbagai pembahasan topik-topik yang masih berkaitan dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.